sebagai anak Tuhan. Orang Israel yang sudah dibuang ke Babel ini, yang tanda petik secara geopolitik, tidak mungkin mereka memiliki jaminan masa depan yang penuh harapan. Tetapi Tuhan menjamin, memberikan sebuah jaminan 100%. Tuhan tidak punya niat untuk membuat rancangan-rancangan yang mencelakai mereka. Nah, jadi anak Tuhan, bahwa kalau dari pihak Tuhan, Tuhan nggak pernah berniat untuk mencelakai kita. Betul ya? Amin? Nah, Tuhan nggak pernah berniat menciptakan kita lalu untuk dihukum di neraka. Betul ya? Ya, masa Tuhan menciptakan kita, dia cara menciptakan lalu dan dihukum di neraka, itu nggak mungkin. Sangat tidak mungkin. Tuhan menciptakan kita supaya kita ada bersama dengan Tuhan di dalam kekekalan. Tapi seperti yang sering saya katakan bahwa ada satu pribadi, yaitu iblis nggak senang. Dialah yang memakai situasi, dialah yang memakai keadaan untuk mencobai kita supaya kita tidak lagi percaya kepada Tuhan, supaya kita tidak lagi melakukan kewajiban kita kepada Tuhan. Karena iblis dia nggak senang kalau kita mau surga. Iblis mau supaya kita hancur, supaya kita berantakan, supaya kita memiliki masa depan yang kacau, supaya kita nanti binasa, dihukum bersama dengan iblis di neraka selama-lamanya. Karena bagi iblis nggak ada lagi ampunan, tapi bagi kita masih ada ampunan. Amin? Masih ada ampunan. Jadi kita sangat bersyukur kalau kita sudah di dalam Tuhan. Tapi bukan berarti kita karena Tuhan mengampuni lalu kita lakukan dosa lagi. Enggak seperti itu. Amin? Enggak seperti itu. Nah, jadi apa kewajiban kita? Di sana dikatakan bahwa kita harus apa? Datang berseru dan berdoa kepada Tuhan. Ini kewajiban kita. Ini dengan kata lain adalah datang berseru dan berdoa kepada Tuhan. Ini dengan kata lain kita harus memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Nah, sebagai pribadi yang menjamin masa depan kita. Amin. Sebagai pribadi yang menjamin, yang berkuasa, yang berdaulat, yang punya otoritas menjamin masa depan kita. Kalau hubungan kita kepada yang menjamin itu tidak baik, mungkin tidak masa depan kita memiliki masa depan yang harapan? Sangat tidak mungkin. Sangat tidak mungkin. Sama juga, kalau rakyat hubungannya tidak baik kepada pemerintah, maka rakyat itu akan menjadi rakyat yang kacau. Iya kan? Nah, jadi rakyat juga harus ada kewajibannya, dia harus perhatikan, dia harus bayar pajak, dia harus taat peraturan. Nah, kita sebagai rakyat, di mana kita anak Tuhan, kita juga harus tunduk kepada pemerintah sebagai hamba Tuhan yang Tuhan percayakan untuk mengatur sebuah negara. Amin. Nah, puji Tuhan. Kita harus bayar pajak. Nah, pajak listrik, pajak motor, pajak apa lagi? Bumi dan bangunan. Amin. Nah, harus kita bayar sebagai kewajiban kita. Nah, kalau enggak, kacaulah hidup kita. Nah, kacau. Jadi sama juga. Jadi sebenarnya Tuhan katakan kepada bangsa Israel ini, ayo kamu memiliki hubungan yang baik kepada aku. Aku yang berotoritas menjamin hidupmu. Aku yang berdaulat menjamin hidupmu. Maka perbaikilah hubunganmu dengan aku. Itulah yang Tuhan sampaikan kepada bangsa Israel yang masih tersisa, yang ada di dalam tawanan bangsa Babel. Nah, jadi saya dikatakan datang berdoa dan datang berseru dan berdoa kepada Tuhan. Memiliki hubungan baik. Nah, yang kedua, apalagi kewajiban yang harus kita lakukan? Kita baca ayat 13. Ayat 13. Ayat 13 sekarang. Kita baca. 2, 3 Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Amin. Nah, jadi
Bisa dikatakan yang kedua, sebagai kewajiban kita, kita harus mencari Tuhan dengan segenap hati. Apa artinya segenap hati? Berarti sungguh-sungguh. Amin. Sungguh-sungguh. Karena apa? Karena jaminan Tuhan juga kepada kita sungguh-sungguh. Kita nggak perlu ragukan. Kita nggak perlu bimbang. Jaminan Tuhan itu 100%. Ya, dijamin Tuhan masa depan kita, masa depan yang penuh harapan. Tuhan tidak punya niat untuk mencelakai kita. Tapi kalau kita memiliki masa depan yang tidak baik, itu sebenarnya bukan dari Tuhan. Itu adalah dari kuasa kegelapan yang menggoda kita, yang mempengaruhi kita sehingga kita condong kepada kuasa kegelapan. Kita tidak lagi sepenuhnya percaya kepada Tuhan. Kita tidak sepenuhnya lagi mengandalkan Tuhan. Padahal Tuhan katakan bahwa terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Bahkan yang hatinya jauh daripada Tuhan dikutuk Tuhan. Nah, jadi Tuhan mau supaya kita mengandalkan Tuhan. Kenapa? Karena Dia yang berotoritas, Dia yang berdaulat, Dia yang berkuasa menjamin hidup kita, masa depan kita. Baik di bumi kita sekarang ini secara lahiriah maupun di bumi yang akan datang. Bumi yang akan datang adalah bumi yang baru. Di sana tidak ada dosa, di sana tidak ada lagi kegelapan, tapi di sana adalah kebenaran. Anak Tuhan yang benar bersama Tuhan ada di sana. Puji Tuhan. Nah, jadi yang kedua ini adalah di mana kita harus mencari Tuhan dengan segenap hati. Kita harus sungguh-sungguh. Kita harus sungguh-sungguh. Ya. Puji Tuhan. Seperti apa kita mencari Tuhan dengan segenap hati? Sama seperti kita sebenarnya bekerja secara lahiriah juga. Betul ya? Kenapa kita bekerja secara lahiriah? Karena kita lapar. Betul kan? Nah, ini sebenarnya. Jadi kalau kita bekerja sungguh-sungguh secara lahiriah, nah kita juga harus bekerja sungguh-sungguh untuk Tuhan sebenarnya. Mencari Tuhan sungguh-sungguh. Sebagai bukti kalau kita membutuhkan Tuhan dalam kita. Kalau kita tidak mengandalkan kekuatan kita. Nah, jadi itu artinya kalau kita mencari Tuhan sungguh-sungguh. Sebab kalau orang nggak bekerja sungguh-sungguh, maka sudah pasti dia tidak punya keuangan, dia tidak punya sumber ekonomi. Nah, jadi itu harus berimbang. Nah, jangan bekerja melulu. Nah, jadi ada keseimbangan. Kan Tuhan itu Dia 6 hari bekerja. Dia beri waktu 6 hari bekerja. Dia juga bekerja 6 hari. Tapi juga di hari yang ke-7 Dia masih bekerja enggak? Berhenti Dia bekerja. Total berhenti. Nah, jadi masa penciptaan segala sesuatu yang ada di muka bumi ini, Yesus kita, Tuhan kita adalah selama 6 hari. Nah, jadi selama 6 hari kita bekerja. Nah, tapi bukan berarti kita melupakan Tuhan. Selama 6 hari ini, selain kita bekerja, tapi kita juga harus mencari Tuhan. Amin? Nah, mencari Tuhan. Ya, karena kan tidak mungkin kalau cuma kita ibadah minggu seperti ini cuma 1 jam. Jam 8, jam 9, sebentar kita mau akhiri kan? Nah, kan cuma sedikit sekali kalau untuk kita. Tapi bersamaan dengan itu kita juga harus memiliki hubungan. Tadi yang kedua, yang pertama tadi. Ayo perbaiki hubungan kepada Tuhan. Jadi hubungan kita kepada Tuhan selama seminggu kita bangun. Amin. Rutinitas hubungan kita kepada Tuhan terus kita bangun. Kita perbaiki. Dengan kata lain, Yesus berkata, "Akulah pokok anggur, kamulah ranting-rantingnya." Betul kan? Jangan sampai hubungan kita terputus. Loh, cuma hari Minggu aja, lalu hari 6 hari terputus hubungan kita. Wah, kita akan menjadi kering. Kan betul? Kita menjadi kering. Nah, kalau kering kerohanian kita, itulah kita disebutkan mengandalkan kekuatan kita. Itulah disebutkan kita jauh daripada Tuhan. Nah, jadi anak Tuhan bahwa
Yang kedua ini kita harus sungguh-sungguh mencari Tuhan. Kita harus sungguh-sungguh mencari pribadi yang menjamin segala sesuatu untuk hidup kita. Nah, bisa dikatakan tadi dalam ayat yang ke-13, apabila kau mencari aku, kamu akan menemukan aku. Wah, luar biasa. Apabila kau menanyakan aku dengan segenap hati. Disambung ayat 14. Coba kita sambung ayat 14. Ayat 14 kita baca. 2, 3 ya. Aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu. Dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa. Dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Amin. Nah, anak Tuhan, kalau Bapak Ibu dengar berita di televisi, ya, umat Israel yang sekarang ini, ya, mereka sudah berkumpul di satu negara, betul kan? Ya, dulu dicerai-beraikan, dulu nggak punya negara, nggak punya wilayah mereka. Nah, nggak punya tempat mereka. Karena dicerai-beraikan oleh Tuhan. Itu akibat apa? Dosa. Di mana mereka menyalibkan Tuhan mereka, Yesus Kristus. Nah, akibat dosa. Tapi sekarang bangsa Israel mulai kembali. Ada yang dari Rusia kembali. Ada yang dari mana Prancis kembali. Ada yang dari negara-negara lain kembali. Nah, dicerai-beraikan mereka. Sekarang sudah mulai berkumpul satu negara. Nah, itu negara. Nah, yang namanya dicerai-beraikan itu tidak punya negara, berarti kan tidak punya masa depan kan? Nah, tapi sekarang mereka sudah punya negara. Jadi sama juga. Nah, jadi saya katakan, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa. Nah, anak Tuhan yang menjadi, ya, garis besar buat kita di sana dikatakan, aku akan memberi kamu menemukan aku. Jadi di dalam ayat 13 tadi dikatakan tadi, ya, apabila kita datang, ya, mencari Tuhan, ya, dengan segenap hati, maka di dalam ayat 14 tadi dikatakan, apabila kau mencari aku dengan segenap hati, apabila kau mencari aku, kamu akan menemukan aku, disebutkan. Jadi ini anak Tuhan begini. Sewaktu Yesus ada di dunia ini 2020 tahun yang lalu, 2020 tahun yang lalu. Kan Yesus kan bersama dengan murid-murid. Betul ya? Sewaktu Yesus ada bersama dengan murid-murid, mereka terjamin. Mereka terjamin selama 3,5 tahun. Maka sewaktu Yesus berkata begini, di mana anak manusia akan menderita, dia akan ditangkap, dia akan disalib. Lah, Petrus berkata begini, Guru, kiranya Allah menjauhkan hal itu, supaya hal itu tidak menampak Guru. Lah, Yesus berkata, hai iblis, ya, enyahlah engkau tidak memikirkan apa yang dipikirkan oleh Tuhan. Yang kau pikirkan adalah pikiranmu sendiri. Itu Yesus katakan kepadanya. Nah, maksudnya Petrus itu apa? Lah, kan sudah enak-enak Yesus bersama dengan mereka kan, sebagai raja. Loh, mereka lapar, ada mujizat. Ada musuh, Yesus ada penyakit, Yesus ada selalu buat mereka. Itu sangat indah. Nah, tapi sebenarnya anak Tuhan begini. Maksud saya begini. Inilah yang disampaikan firman Tuhan dikatakan begini. Apabila kau mencari aku akan memberikan diriku supaya kau bertemu dengan aku. Jadi kalau kita berjumpa dengan Tuhan, tatkala kita mencari Tuhan, itu sesuatu yang sangat yang kita butuhkan sebenarnya. Amin. Nah, ya. Jadi kalau kita mencari Tuhan, kita berjumpa dengan Tuhan, itu pengalaman yang sangat yang menjamin kerohanian kita. Dan kita intinya berjumpa dengan Tuhan.
sama seperti Yesus waktu itu, mereka masih ada bersama murid-murid. Mereka terjamin. Tapi sewaktu Yesus mati, ya, dan bangkit ke surga, seolah-olah mereka hilang harapan. Nah, itulah sebabnya sewaktu Yesus disalib, dia bangkit, Yesus menjumpai mereka lagi. Ini loh murid-murid Tuhan. Aku bukan Tuhan yang mati. Aku Tuhan yang berkuasa atas kematian. Amin. Yesus menjumpai mereka. Dan sesudah Yesus bangkit dari antara orang mati, Yesus naik ke surga. Tuhan juga berkata bahwa aku akan beserta dengan kamu. Nah, jadi artinya, anak Tuhan, kalau kita mencari Tuhan dengan segala hati, Tuhan akan memberi dirinya supaya kita bertemu dengan Dia. Amin. Anak Tuhan, inilah sebenarnya puncak hubungan yang Tuhan inginkan kepada kita. Amin, Bapak Ibu ya. Jadi sama seperti ini. Kalau kita datang ibadah setiap hari Minggu, Tuhan ingin supaya kita berjumpa dengan Tuhan. Betul ya? Maka kalau Bapak Ibu datang ibadah, ayo fokus kepada Tuhan. Betul ya? Fokus kepada Tuhan. Nah, fokus kepada Tuhan. Sembah Tuhan. Fokus menyanyi, fokus menyembah, fokus berdoa, fokus mendengarkan firman Tuhan. Sama juga di hari ke-6 hari, kita juga fokus selama kita bekerja juga. Kita juga fokus mencari Tuhan. Seperti itu. Kenapa? Karena inilah sebenarnya ya puncak klimaks hubungan kita kepada Tuhan kalau kita berjumpa dengan Tuhan. Amin. Berjumpa dengan Tuhan. Jadi jangan sampai kita tidak berjumpa. Jadi Tuhan yang kita sembah, Yesus Kristus, Dia berkata, kalau kita datang mencari Dia dengan sungguh-sungguh, dengan segala hati, Dia akan memberi dirinya supaya kita bertemu dengan Dia. Kalau kita bertemu dengan Yesus, itulah hidup kita mengalami masa depan yang penuh harapan. Amin. Itulah ya jaminan Tuhan yang menjamin masa depan kita yang penuh harapan. Tidak masa depan yang kacau, bukan masa depan yang mencelakakan kita, tapi masa depan yang penuh harapan. Jadi anak Tuhan, mari kewajiban kita, ayo kita datang bersyukur kepada Tuhan, kita mencari Tuhan sampai kita berjumpa dengan Tuhan. Tuhan menjamin kita, kalau kita datang berdoa, kalau kita datang mencari Dia, Dia akan datang berjumpa dengan kita. Sehingga kalau kita berjumpa dengan Tuhan, itulah kita mengalami kekuatan secara rohani, bukan kekuatan secara jasmani. Amin. Jadi murid-murid Tuhan yang berjumpa dengan Yesus sewaktu Yesus bangkit pertama kali dari orang mati, itulah mereka mengalami kekuatan rohani, mengalami kebahagiaan, sukacita. Oh, ternyata Tuhan kami, Raja kami bukan mati, Dia hidup, Dia berkuasa atas kematian. Dia berkuasa atas kematian. Jadi kematian itulah sebenarnya yang menakutkan, yang menghantui seluruh manusia. Tapi puji Tuhan, pagi hari ini, ya sesudah kita tahu rahasia ini, di dalam Yesus bukan lagi kematian yang menakutkan kita. Amin. Bukan lagi kematian. Tapi kita takutkan kalau kita mati di luar Tuhan. Tapi kalau kita mati dalam Tuhan, itu sesuatu pengalaman yang indah. Karena kita ada bersama dengan Tuhan kekal selama-lamanya. Oleh karena itu Bapak Ibu, Yesus menjamin masa depan kita yang penuh harapan. Mari kita datang mencari Dia dengan sungguh-sungguh dan kita bersyukur dengan Dia. Kita perbaiki hubungan kita dengan Tuhan. Amin. Dia akan pulihkan kita, Dia akan berkati kita. Puji Tuhan, Tuhan berkati kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita nyanyikan pujian kita yang berkata, kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tiada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur.
Bersungguhlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Kasih Allahku sungguh kasih Allahku sungguhlah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tiada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, 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 bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Bapa di surga, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, pesan Tuhan sudah sampaikan kepada kami pagi hari ini, di mana Engkau menjamin masa depan kami, masa depan yang penuh harapan, di mana kami anak-anak-Mu, umat-umat-Mu yang sudah Engkau tebus menjadi milik-Mu Tuhan dengan darah-Mu, darah yang mahal. Kami Tuhan ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Oleh karena itu supaya kami boleh membangun hubungan yang baik dengan Tuhan, kami boleh mencari Engkau dengan sungguh-sungguh. Kami tidak lagi mengandalkan kekuatan kami. Kami tidak lagi Tuhan berjalan sesuka hati kami, tapi kami mengandalkan Tuhan. Kami berjalan sesuai dengan firman Tuhan yang Tuhan sampaikan kepada kami. Sebentar Tuhan, kami akan sehidangan bersama dengan Engkau, makan dan minum tubuh dan darah Yesus yang 2020 tahun yang lalu Engkau mati di kayu salib, darah-Mu tercurah, dan Engkau Tuhan membeli kami menjadi milik-Mu dengan darah-Mu yang mahal. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, ampuni segala dosa kami. Tuhan, Engkau layakkan kami Tuhan untuk sehidangan bersama dengan Engkau pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Ini dibagikan. Salibnya dibagikan. Salibnya. Salibnya, salibnya selama dunia. Dosaku disucikan, dosaku disucikan. Salibnya, 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 salibnya selama dunia. Dosaku
Tuhan. Yesus mati di salib, darahnya tercurah untuk kita. Darahnya berkuasa untuk membersihkan seluruh hidup kita dari segala dosa. Setiap orang berdosa tidak mungkin masuk surga tanpa Yesus. Hanya melalui Yesus kita memperoleh keselamatan. Di dalam Yesus Kristus, masa depan kita dijamin, masa depan yang penuh harapan. Bukan masa depan yang mencelakakan, bukan masa depan yang di dalam kebinasaan, tetapi masa depan yang penuh harapan, masa depan yang di mana kita akan mengalami kemuliaan Tuhan kekal selama-lamanya. Kita dengarkan firman Tuhan. Tangan kanan kita memegang roti yang adalah lambang tubuh Yesus yang disalibkan di Bukit Golgota. Kita dengarkan firman Tuhan sebelum kita makan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Yesus diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Yesus mengucap syukur atasnya. Yesus memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan dengan iman dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, kita imani dengan sungguh-sungguh bahwa roti yang kita makan yang adalah lambang tubuh Yesus berkuasa untuk memberikan kekuatan, memampukan kita untuk kita berjalan bersama dengan Tuhan. Kita tidak berjalan di dalam kegelapan lagi, kita tidak berjalan dengan kekuatan kita sendiri, tapi kita berjalan di dalam kekuatannya Tuhan. Kita imani dengan iman anggur yang adalah lambang darah Yesus yang berkuasa membersihkan kita dari segala kotoran dosa, dari segala kenajisan kita, dari perkataan-perkataan yang tidak benar. Oleh karena itu, sesudah kita makan dan minum roti dan anggur yang adalah lambang tubuh Yesus, yang adalah lambang darah Yesus, kita berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku mau hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Aku mau menyenangkan-Mu dengan perkataanku, dengan semua tindakan perbuatanku. Aku mau mengandalkan Engkau. Aku membutuhkan Engkau dalam hidupku. Inilah doa kita pada pagi hari ini. Mari kita, sebelum kita minum, kita dengarkan firman Tuhan. Tangan kanan kita memegang anggur yang adalah lambang tubuh Yesus, lambang darah Yesus yang tercurah di Golgota, membersihkan seluruh hidup kita dari segala dosa. Kita dengarkan firman Tuhan. Demikian juga Yesus mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab sekali-kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu akan memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari kita minum dengan iman dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Buat darah Yesus yang berkuasa menyembuhkan kami dari sakit penyakit. Darah Yesus yang berkuasa menyembuhkan kami dari segala virus-virus penyakit. Darah Yesus berkuasa membungkus kami sehingga tubuh kami sehat terpelihara di hadapan Tuhan. Tubuh kami persembahkan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Buat roti yang adalah lambang tubuh Yesus yang berikan makan rohani kepada kami. Kekuatan kami berjalan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapa di surga, segala puji, hormat, kemuliaan, kebesaran bagi-Mu. Engkau akan datang kali yang kedua menjemput kami. Oleh karena itu Tuhan, supaya kami terus membangun hubungan yang baik dengan Engkau. Kami tidak berjalan dengan kekuatan kami. Kami tidak jauh daripada Tuhan. Tapi kami mau persembahkan seluruh hidup kami kepada Tuhan.
Kalau sebentar anakmu akan pulang ke rumah mereka masing-masing. Tuhan jaga dan lindungi, tutup bumi di dalam kuasa darah. Jauhkan dari semua penyakit yang mereka kerjakan, yang kami kerjakan sepanjang minggu ini. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan. Berkati bangsa negara kami Tuhan. Berkati rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Berkati Tuhan tetangga kami di tempat ini. Berkati gereja-gereja yang ada seluruh negeri ini Tuhan. Berkati anak Tuhan yang tidak hadir. Tuhan tolong mereka, tegur mereka supaya dia akan datang. Mereka boleh datang ibadah bersama kami di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Bagimulah kemuliaan. Hormat kasih Pak. Kekal selama-lamanya. Anakmu akan bawa korban persembahan, Tuhan kuduskan sucikan, balasnya berlipat kali ganda. Kami akhiri pada kami yang ucap bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Kami akan pulang membawa berkat dari Tuhan. Mari kita angkat ruang kita, doa kita. Semua yang hari pada pagi hari ini, pandanglah dengan iman bahwa Bapa kita di surga berdiri mengharapkan wajahnya kepada kita semua. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan sinar kemuliaan-Nya dan memberi engkau kasih karunia yang berlimpah-limpah. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera yang berlimpah-limpah. Pulanglah membawa berkat anugerah, cinta kasih sayang daripada Allah Bapa kita Yesus Kristus. Berkat penyertaan di dalam kuasa Roh Kudus